Halo teman-teman, hari ini saya mau bahas 8 kelebihan Sony Xperia 10 Mark II. Ya, kemarin saya sudah review singkat ya tentang HP ini. Nah, sekarang saya ingin sedikit bahas tentang kelebihannya. Apa saja kelebihan yang didapat sewaktu kita menggunakan Sony Xperia 10 Mark II. Yang pertama, tentu dari segi desainnya. Desainnya menurutku ini adalah satu kelebihan karena desainnya ini candy bar yang eye catching, jadi menarik untuk dilihat. Dia nggak terlalu kotak, dia agak membulat di ujungnya dan dengan material belakang kaca ya, dan ini sudah ada proteksinya Gorilla Glass 6. Depan juga kaca Gorilla Glass 6. Dengan frame ini plastik tapi dia kelihatan keren karena warnanya doff. Jadi ini plastiknya pun kelihatan bukan plastik murahan, tapi emang kayak premium gitu. Dan dia nggak terlalu enteng, tapi juga nggak terlalu berat. Jadi memang digenggamnya enak banget. Terus yang kedua dari segi layar. Layarnya dia 6 in dan memiliki kepadatan 2K. Kemudian dia juga sudah memiliki panel OLED. Jadi kalau dengan layar seperti ini, kita pasti yakin ya bahwa gambar yang dihasilkan itu bagus banget. Nah, bahkan ini enak banget nih buat nonton film atau nonton video klip karena rasio layarnya juga 21:9. Memang awalnya 21:9 ini kayak nggak umum gitu ya kan. Biasanya kan 19:6 ya. Tapi ini 21:9 kelihatan memanjang, tapi justru karena itulah jadi kelihatan nggak umum, jadi kelihatan menarik. Nah, itu menurut saya itu kelebihan yang kedua. Nah, kita mau lihat ya kalau kita untuk nonton film dengan resolusi 4K, tolong ya. Beyond four times the resolution. Ya. Jadi kalau kita nonton video seperti ini di handphone Sony Xperia 10 Mark II ini, gambarnya jadi kelihatan lebih tajam, lebih hidup begitu, dan warnanya pun jadi lebih kaya. Nah, itu kelebihan yang kedua. Eh, oh ya, ngomong-ngomong ini sudah Gorilla Glass 6 ya, jadi aman dari goresan dan kalau misalnya nggak sengaja jatuh pun dia nggak gampang pecah ya, walaupun tetap pasti akan pecah dalam posisi jatuh tertentu dan ketinggian tertentu. Tapi dia mengurangi goresan aja. Oke, yang ketiga, nah ini saya nggak tahu apakah ini masuk di kategori kelebihan atau kekurangan, tapi menurutku sih kelebihan, karena dia tidak ada punch hole-nya atau tidak ada notch-nya ya atau poninya. Jadi layarnya ini betul-betul kotak begitu. Dan menurutku aku lebih suka yang seperti ini, nggak ada poni-poninya, karena kalau poni itu kesannya satu jadi layarnya kayak nggak penuh gitu. Terus kayak itu sekarang udah kebanyakan HP seperti itu, jadi nggak ada bedanya. Kadang-kadang kita mau pakai HP yang Redmi, Oppo, Vivo dan sebagainya itu seringkali kalau dari depan tuh kayak nggak ada bedanya karena semuanya sama-sama ada poninya gitu. Nah, sementara kalau Sony ini dia bertahan di yang datar-datar gitu aja, dan menurutku ini satu nilai plus, jadi beda gitu dari yang lain. Terus yang keempat, dia punya fitur-fitur yang bagus ya. Di antaranya ini yang keempat nih, dia punya NFC. Memang saat ini saya nggak tahu ya. Kalau saya sendiri sih jarang gunakan NFC, bahkan nggak pernah gunakan NFC ini. Tapi kayaknya sekarang ini jadi fitur yang wajib dimiliki ya di sebuah smartphone. Kemudian yang kelima itu dia punya fitur FM radio. Jadi ini udah jarang banget handphone-handphone yang ada FM radionya, tapi di Xperia Mark 10 ini, Xperia 10 Mark II ini ada FM radionya, dan ini menurutku sih bagus. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, kelebihannya adalah dia anti air, jadi tahan air ya. Jadi dia memiliki sertifikasi IP65 dan IP68, tahan debu dan tahan air 30 menit selama 30 menit dalam kedalaman 1,5 meter. Jadi menurutku sih itu salah satu yang jadi kelebihannya Sony tipe apapun ya yang IP68 itu, ya dengan kayak misalnya kenapa aku beli Sony ya karena salah satunya itu tahan air itu. Jadi
HP-HP yang lain dengan harga yang sama belum tentu memiliki fitur itu, tapi Sony ya dia punya fitur itu. Oh ya, ngomong-ngomong ini harganya maksudku harga second ya. Kalau harga baru sih ya emang karena dia mahal banget ya pasti ya punya fitur itu wajar. Tapi ini harga second yang ada di Indonesia ya, karena ya emang Sony di Indonesia rata-rata masuk second ya, ex Jepang. Oke, kemudian kelebihan yang berikutnya yang ketujuh itu adalah baterainya. Baterainya dia lithium polymer 3600 mAh. Kemarin aku kayaknya salah info deh yang di reviewku kemarin. Setelah aku lihat di websitenya resmi Sony, ternyata ini baterainya 3600 mAh. Kemudian juga dia udah dilengkapi fast charging 18 watt dan quick charge 3.0. Jadi kalau menurutku sih ini akan tahan seharian. Memang aku belum pernah pakai sehari-hari, tapi ini aku udah coba kemarin dari 100% udah tahu tak-atik dari tadi malam ya. Itu sampai detik ini baru berkurang 7%. Ini dari tadi pagi sampai sekarang ya, ini baru berkurang 7%. Jadi menurutku sih ini tahan lama sih baterainya. Kemudian yang berikutnya adalah performa. Jadi yang ke-8 performanya dia memang untuk mid range ya. Untuk HP Sony ini mid range untuk Xperia 10 Mark II ini. Dia performanya bagus walaupun dia menggunakan Snapdragon 665. Ada yang bilang bahwa kenapa nggak pakai Snapdragon 710? Tapi mungkin Sony punya pertimbangan sendiri karena kalau aku lihat di beberapa situs Snapdragon 665 dibanding 710 itu secara kinerja lebih bagus 665. Tapi mungkin beda-beda tipis ya, beda-beda tipis. Memang lebih murah Snapdragon 710 sih dibanding 665. Ya mungkin itu alasannya kenapa Sony lebih pilih yang Snapdragon 665 karena walaupun dia harganya sedikit lebih mahal tapi performanya juga lebih bagus dibanding 710. Nah, aku rasa itu ya 8 kelebihan dari Sony Xperia 10 Mark II. Nah, buat kalian yang mau beli, nah silakan ditimbang-timbang dulu. Dan karena ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Nanti di video berikutnya saya akan bahas ada 6 kekurangan dari Sony Xperia 10 Mark II ini. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa.